warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, wahai generasi emas Indonesia, bersama Umi Nurul belajar materi fikih AMM, asyik, mudah, menyenangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 4 semester 2 yang berjudul Salat Duha. Ya anakku, ada dua garis besar yang akan kita pelajari. Yang pertama, ketentuan salat duha. Yang kedua adalah keutamaan dari melaksanakan salat duha. Ya anakku, mari sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita bersenandung untuk memberikan semangat atau motivasi pada kita agar bisa istiqomah melaksanakan salat duha. Allah Tuhanku, ampunilah dosaku, jadikan salat duhaku sedekah persendianku. Duha, 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 awali rutinitasmu, salat duha tertibkan selalu. Ya, anakku, dengan melaksanakan salat duha akan bisa menghapuskan dosa kita, dan dengan salat duha bisa menjadikan sedekah dari persendian kita. Nanti akan kita kupas, kita bahas lebih lanjut pada keutamaan melaksanakan salat duha. Berikutnya, ketentuan salat duha. Yang pertama, ada 3 bagian: pengertian salat duha, kemudian hukum, dan yang ketiga, tata cara melaksanakan salat duha. Iya, pengertian salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Kapan itu Umi waktu duha? Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya. Kira-kira kapan? Kira-kira pukul 7 pagi hingga masuk waktu zuhur. Jadi sebelum kita melaksanakan rutinitas atau kegiatan, mari kita awali dengan melaksanakan sholat duha. Ada berapa rakaat Umi? Ya, kita lanjutkan materinya. Jumlah rakaat sholat duha minimal ada 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. Paling sedikit berapa nak? Iya, 2 rakaat. Paling banyak 12 rakaat. Iya. Berikutnya, salat duha lebih baik dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Namun, jika untuk tujuan pembelajaran, maka boleh dilaksanakan secara berjamaah. Ini seperti yang kita laksanakan di madrasah atau sekolah bersama Bapak Ibu guru, kita sholat duha secara bersama-sama. Berikutnya, hukum melaksanakan sholat duha. Iya, hukum sholat duha adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, tata cara sholat duha. Ya, jadi tata cara sholat duha itu sama seperti kita melaksanakan sholat fardu, sholat subuh, sholat zuhur, dan lain sebagainya. Yang pertama diawali dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal duha raka'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tentunya anakku harus menghafalkan niat sholat duha. Berikutnya, melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca surah pendek 2 rakaat. Ingat anakku, ada 2 rakaat. Jadi nanti rakaat yang pertama membaca surah pendek, kemudian membaca
mohon maaf, membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah pendek. Afdal yang dibaca adalah Ad-Duha dan rakaat yang kedua adalah Asy-Syams. Berikutnya rukuk dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu dengan tenang atau khusyuk. Kemudian i'tidal dengan tumak ninah. Berikutnya sujud, dan yang ketujuh duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan sujud kedua dengan tumak ninah. Langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi diulang semuanya sebanyak 2 rakaat. Berikutnya membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salam, yang terakhir membaca doa sholat duha. Ya, bagaimana Umi bunyi doa sholat duha? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Amin. Ya, anakku, itu adalah sholat, mohon maaf, itu adalah doa sholat duha. Berikutnya keutamaan dari sholat duha. Yang pertama, diampuni dosanya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Itu keutamaan sholat duha. Yang pertama, diampuni dosanya. Kemudian yang kedua, sebagai sedekah. Allah berfirman, mohon maaf, Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini adalah keutamaan yang kedua sebagai sedekah. Yang ketiga, membawa kecukupan rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Membawa kecukupan rezeki. Berikutnya, memperoleh pahala haji dan umroh. Ya, ini keutamaan yang keempat. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Ya, itu tadi 4 keutamaan kita melaksanakan sholat duha. Yang terakhir ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya anakku, demikian tadi kita telah belajar materi fikih. Terima kasih, semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam memahami materi ini. Belajar materi fikih, asyik, mudah, menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.